Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Kevin, Santo Carolus Luanga, dan Santa Clotilda. Biografi yang pertama, Santo Kevin. Puing-puing biara Glendalough di wilayah Irlandia mengingatkan kita akan Santo Kevin, seorang rahib abad ke-6. Beliaulah yang mendirikan biara Glendalough yang terkenal. Umurnya kurang lebih 120 tahun. Ketika menginjak usia dewasa, Kevin memilih hidup sebagai pertapa di Glendalough, salah satu tempat yang paling indah di Irlandia. Kevin tinggal di sebuah gua sempit. Gua itu masih ada sampai sekarang. Kevin hidup akrab dengan alam, makan ikan dan hasil-hasil hutan, serta bersahabat dengan binatang-binatang liar. Kehidupan Kevin yang keras sebagai pertapa berakhir ketika sekelompok orang mengetahui keberadaannya dan mulai menyebarkan berita-berita tentang hidupnya di gua itu. Sejak itu, banyak orang datang untuk berguru padanya dan hidup bersama dia. Akhirnya, lahirlah sebuah komunitas pertapaan di tempat itu. Demi kehidupan yang lebih baik, Kevin bersama murid-muridnya pindah dari gua itu dan mendirikan sebuah biara di lembah Gunung Lutduf. Setelah kematian Kevin, Glendalough tetap merupakan pusat keagamaan dan pendidikan yang terkenal selama berabad-abad. Dewasa ini, banyak wisatawan datang ke Glendalough untuk melihat bekas biara Kevin yang berupa sebuah bangunan biara, sebuah katedral, dan beberapa buah gereja. Glendalough merupakan salah satu tempat ziarah yang ramai di Irlandia. Biografi yang kedua, Santo Carolus Luanga. Kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus dibela mati-matian oleh para pengikutnya di mana-mana, meskipun hal itu mengakibatkan kematian. Di Afrika, terutama di Uganda, pembelaan iman ini telah mengakibatkan pembunuhan terhadap banyak martir. Pelestarian adat istiadat dan animisme masih dianggap sebagai perkara budaya yang harus digalakkan di Uganda. Oleh sebab itu, kedatangan misionaris-misionaris Katolik untuk mewartakan Injil Kristus dianggap sebagai penghalang keberlangsungan praktik adat istiadat dan kebiasaan buruk tersebut. Akibatnya, penguasa setempat melancarkan aksi pembunuhan terhadap para misionaris itu. Carolus Luanga adalah salah seorang anak yang melayani Raja Muanga. Muanga dikenal sebagai raja yang jahat. Raja Muanga sangat benci terhadap ajaran-ajaran Katolik. Pada tahun 1886, Raja Muanga mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Raja Muanga sangat marah dan lalu membunuh anak-anak tersebut. Anak-anak Katolik yang belum dibunuh, termasuk di dalamnya, adalah Carolus Luanga. Ia ditangkap dan dipenjarakan. Carolus yang tertua segera mempermandikan dan mengajar mereka tentang ajaran-ajaran iman Katolik. Carolus Luanga menguatkan hati mereka untuk menerima segala akibat yang paling buruk. Iman mereka teguh dan mereka bersedia menjalani hukuman bakar yang ditimpakan atas mereka. Carolus Luanga dibunuh bersama kawan-kawannya
demi membela iman Katolik. Oleh Paus Paulus VI, Carolus Luanga dinyatakan sebagai kudus pada tahun 1964. Biografi yang ketiga, Santa Clotilda. Clotilda adalah putri Raja Burgundia. Ia menuntut dari calon suaminya, Raja Chlodwig, supaya ia tetap diperbolehkan melaksanakan kewajiban agamanya. Ketika anak sulung mereka meninggal sesudah pembaptisan, Chlodwig suaminya hampir membatalkan janjinya. Namun berkat kesabaran dan kelemah lembutan Clotilda, Chlodwig suaminya bertobat menjadi Katolik setelah memenangkan pertempuran atas musuhnya. Santo dan Santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya sekalipun. Marilah kita mencontoh sikap, cara berpikir, cara hidup, cara bertindak dari Santo Santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.